Yo guys, udah. Kalau kalian lagi nyari headphone USB yang ada mic-nya buat gaming, langsung aja sikat headset Fine Ampli-Game H6 ini. Nggak bakal nyesel. Tapi tonton dulu video ini sampai habis ya, karena gue bakal ngasih giveaway 1 unit Fine Ampli-Game H6 USB gaming headset ini untuk 1 orang penonton yang beruntung. Halo penonton, gue Bimo dan gue termasuk salah satu manusia terkuat di bumi dalam hal begadang dan menahan lapar. Tapi kalau gue udah balas dendam, gue bisa tidur lama banget dan makan banyak banget. Pesan ini tidak untuk ditiru. Sesuai dengan peruntukannya, desain dari headphone ini tuh lumayan rada gaming. Meski bentuknya nggak aneh-aneh, tapi ada ciri khas produk-produk gaming pada headphone ini, yaitu RGB light kedap-kedip manja pada bagian sampingnya. Sayangnya RGB light ini tidak bisa diatur warnanya, timingnya, maupun dinyala hidupin. Otomatis nyala aja ketika kabel USB-nya dicolokin. Agak ganggu ketika selesai gue pakai dan gue taruh gitu aja. Dia akan tetap kedap-kedip cari perhatian kalau USB kabelnya tidak dicabut. Di bagian permukaan sisi samping headphone ini juga ada visual smiley. Visual ini ciri khas brandingnya Fine juga kalau kita perhatiin logo brandnya. Yap, brand ini dibacanya Fine, bukan V-Fine. Begitu kata orang marketingnya. Gue mah ikut aja. Earcupnya sendiri cukup besar dengan ukuran driver 50 mm, sedikit lebih besar dari kebanyakan headphone. Sedangkan tangkai penyangga earcupnya terbuat dari bahan metal. Kayaknya sih aluminium, ya pokoknya berasa besi-besi gitu. Pergerakan dari earcupnya sendiri nggak terlalu dinamis, cuman bisa dongak nunduk dikit ngikutin posisi telinga kita. Nggak bisa dilipat atau ditekuk tangkai earcupnya, jadi sayangnya headphone ini nggak mobile friendly, karena bakal agak repot kalau mau dibawa-bawa atau mau dimasukin ke dalam tas. Tangkai metalnya ini bisa di-adjust panjang pendeknya, sehingga jangan khawatir bagi kalian yang kepalanya gede. Harusnya tangkainya bisa mencakup besar kepala kalian. Kepala gue termasuk kecil dan gue posisiin tangkai earcupnya ini di posisi yang paling pendek. Padahal biasanya di headphone lain gue agak panjangin dikit. Adjustment posisinya lumayan clicky dan nggak longgar sama sekali. Jadi lumayan presisi dan nggak gampang geser sendiri tangkai earcupnya. Nah tangkainya ini tersambung ke headband melalui sambungan yang di cover dengan sebuah cover plastik. Di cover plastiknya ada huruf R dan L di bagian luar, di posisi masing-masing dengan cetakan emboss. Jadi meski kurang terlihat secara sekilas, tapi cukup terasa ketika diraba-raba. Headbandnya dilapisi dengan material berbahan kulit. Kulitnya tuh kulit-kulitan gue rasa. Tapi kualitasnya lumayan bagus, jahitannya rapi dan gue rasa permukaan kulitnya nggak bakal terlalu gampang pecah. Sisi dalam dari material kulit di headbandnya ini cukup halus dan empuk banget busa di dalamnya. Ya nggak empuk banget sih, cuman pas aja empuknya. Yang agak gue komplain adalah kabel audio dari driver ke headbandnya yang terlalu menjuntai keluar. Sebenarnya secara fungsi nggak masalah karena mungkin sengaja dibikin begitu agar fleksibel dan nggak gampang putus. Bungkus kabelnya juga lumayan tebal, berbahan kayak semacam paracord. Tapi secara estetika kabel yang menjuntai gini bikin kurang enak dilihat. Apalagi di unit yang gue terima ini panjang kabel sisi kanan dan kirinya nggak sama. Ini ganggu mata gue banget. Lanjut ke bagian drivernya yang dilapisi dengan busa earcup bercover kulit sintetik. Cuman material kulit ini jauh berasa lebih lembut lagi. Semoga nggak cepat retak-retak, pecah, dan sobek material kulit ini. Untuk kabel audio USB-nya sendiri sepanjang 2 meter dan cukup tebal. Dilapisi juga dengan lapisan paracord yang cukup kuat gue rasa. Ujung kepala jack USB-A-nya cukup besar covernya dengan tekstur bermotif pola nuansa gaming. Ini berguna sih buat gue supaya lebih gampang dibedain di antara berbagai colokan USB-A yang ada di meja komputer gue. Pada kabel audio ini tersemat sebuah controller dengan berbagai fungsi, diantaranya tombol volume naik dan turun, tombol buat nyalain fitur virtual 7.1, tombol pilihan equalizer, dan juga slider mute untuk mikrofon. Bentar, mikrofon. Yap, headphone ini juga bisa dicolok dengan attachment mikrofon yang disediakan di paket penjualannya. Oleh karena itu, lebih tepat kalau kita sebut produk ini dengan sebutan headset sebenarnya. Tinggal colok aja jack 3,5 mm mikrofonnya ke jack yang ada di earcup sebelah kiri, yang ada kabel audio USB-nya. Tips dari gue yang sempat kebingungan pas gue coba colokin kok nggak nyala mic-nya. Ternyata mic-nya harus dicolok sesuai dengan arah yang benar. Patokannya adalah sebuah garis coakan pada pangkal jack, yang harusnya disejajarkan dengan garis menonjol pada lubang jack mikrofon di earcup.
Setelah jack mic masuk dengan sempurna, pastikan ketika kita slide mute slidernya, maka lampu pada ujung mic akan berwarna merah, yang menandakan mic sedang kita mute. Ini fitur yang enak banget ketika dipakai gaming online atau Zoom meeting. Nggak usah ribet cari-cari tombol mute virtual di aplikasi. Yang gue keluhkan dari desain konstruksi mic-nya ini adalah leher angsanya yang nggak terlalu fleksibel buat ditekuk-tekuk. Meski oke aja posisinya di depan mulut. Kita lanjut bahas soal controller di kabel audio USB-nya. Belum selesai tadi. Tombol-tombol di controllernya ini berfungsi dengan baik semua. Cuman menurut gue tombol volume up dan down-nya berasa agak cipo aja ketika ditekan. Tapi ya oke sih, clicky gitu. Di tengah-tengah ada tombol virtual 7.1 yang bakal bernyala merah ketika diaktifkan. Sedangkan di sisi kanan ada slider mute microphone yang anehnya icon on off-nya itu justru adanya di sisi belakang controller. Udah gitu nggak terlalu kelihatan, meski di emboss ikonnya. Lanjut di sisi kiri ada tombol equalizer untuk memilih 3 pilihan preset, yaitu movie, gaming, dan musik. Yang lagi-lagi ikon penandanya itu adanya di sisi belakang. Untungnya masih ada lampu indikator buat nandain preset mana yang sedang kita pilih. Secara umum gue lumayan suka sama desain dari headset ini. Meski masih terlalu berasa gaming, tapi cukup kalem, nggak terlalu norak. Cuma sayangnya lampu RGB-nya nggak bisa sama sekali diatur atau bahkan nggak bisa dimatiin. Build quality-nya juga oke, no complaint dari gue sesuai sama harganya. Nggak berasa murahan tapi pastinya nggak berasa mahal juga. Satu hal lagi minor komplain dari gue adalah kabel USB audionya yang berasa tebal, which is good buat durability-nya, tapi jadi bikin kabelnya sedikit kaku. Untungnya posisi controllernya lumayan pas jatuh di meja ketika gue lagi pakai di depan meja komputer gue. Sebelum gue bahas soal kualitas suara driver dan mic-nya, gue mau share dulu pendapat gue soal kenyamanan ketika pakai headset ini di kepala negara. Kepala gue dong. Seperti yang gue bilang tadi, gue nggak perlu adjust tangkai dari ear cup headset ini, alias gue pakai posisi yang paling pendek, karena kepala gue cukup kecil, jadi nggak besar kepala, karena gue tidak sombong. Tapi meski mungkin headset ini kelihatan cukup besar di muka gue yang kecil ini, headset ini berasa cukup nyaman di kepala gue. Headbandnya nggak berasa terlalu neken, begitu juga dengan ear cup-nya. Kenceng sih cengkeramannya, jadi lumayan nutup suara dari luar, tapi nggak terlalu kencang kayak beberapa headphone gue yang lainnya. Ukuran drivernya yang gede juga enak banget, bisa nutup semua permukaan kuping alien gue yang panjang dan caplang. Biasanya kalau earphone yang drivernya cuma 40 mm itu nggak nutup semua kuping gue. Jadi kuping gue ketekan gitu ke dalam, jadi cepet capek dan sakit. Headset ini juga nggak berasa berat sama sekali menurut gue, normal aja beratnya. Oke, gimana dengan suaranya? Untuk sebuah produk dari brand yang belum terlalu familiar di kuping gue, surprisingly kualitas audionya secara umum itu oke punya. Lebih bagus daripada beberapa headphone yang pernah gue punya. Gue bahas dulu pengalaman gue dengan menggunakan preset equalizer yang standar, yaitu preset music, yang menurut kuping gue nggak di-enhance sama sekali. Gue coba pakai buat dengerin lagu jedak-jeduknya Armin van Buuren yang judulnya Feels So Good, versi remixnya Jerome Isma-Ae. Profilnya cukup berasa netral, baik vokal, low maupun high frekuensinya, berasa pas di tengah semua. Gue rasa preset yang netral ini membuat headset ini cukup bisa dipakai buat sound monitoring ketika gue lagi video editing atau sound editing. Selanjutnya gue jajal preset gaming yang langsung membuat hentakan bass menjadi lebih powerful. Nggak terlalu nendang gimana gitu sih, tapi pas aja sama selera gue yang mantan bass head. Bassnya nggak nutupin vokal sama instrumen lain sehingga tetap terdengar balance tapi lebih berasa frekuensi bawahnya. Cocok banget buat dipakai dengerin musik dance atau EDM. Buat musik rock atau metal juga tetap oke ternyata, meski lebih baik pakai preset musik aja yang netral. Lanjut gue tes preset yang terakhir, yaitu movie preset, yang langsung nggak cocok kedengerannya buat dengerin musik tipe apapun. Karena suara vokal, instrumen maupun bass terdengar cempreng, meski lebih jelas karena emang high frekuensinya lebih diangkat. Overall oke lah headset ini buat dengerin musik. Kita lanjut sharing pengalaman gue pas lagi make headset ini buat ngegame. Preset yang gue pilih tentu saja adalah gaming mode yang langsung bikin gue ngerasa puas. Suara musik, background, tembakan, sound effect magic, ledakan bom, dan suara karakter semua terdengar lebih wow. Separasi suara juga lumayan bisa gue rasakan ketika ada suara langkah kaki musuh mendekat dari arah yang berbeda-beda, meski nggak terlalu distintif juga, entah karena gamenya atau headsetnya. Dan yang terakhir gue coba headset ini buat nonton film, dan gue pilih preset movie tentunya. Pengalamannya cukup oke dengan preset yang lebih mengangkat bagian vokal ini, sehingga suara percakapan menjadi terdengar lebih jelas dan berada di depan suara-suara yang lain. Tapi gue tetap merasa cocok dengan suara preset gaming mode yang lebih terdengar menggelegar dan nendang. Vokal jadi agak ke belakang tapi tetap jelas dan suara musik serta berbagai sound effect jadi lebih nampol rasanya. Nah, bagaimana dengan fitur Virtual Surround Sound 7.1 yang dimiliki headset ini?
Sorry banget Fine, tapi menurut gue fitur ini murni gimmick dan gak bakal gue pakai sama sekali, baik ketika gue dengerin musik, ngegame maupun nonton film. Berasa sih berbagai sumber suara dipisahin dan kayak datang dari berbagai arah, tapi beda banget pengalamannya sama ketika kita lagi dengerin suara dari 7 output speaker yang berbeda. Arah suara dari virtual surround sound ini tuh nggak realistis sama sekali, kayak cuman ya udah yang penting berasa kepisah aja, jadi nggak bikin pengalaman ketiga kegiatan tadi jadi jauh lebih baik. Buat gue cukup pakai preset musik atau gaming kalau lagi pengen dengerin suara yang nendang. Sisanya nggak bakal gue pakai sama sekali fitur yang lain kayak preset movie dan virtual surround sound 7.1-nya. Nah buat beberapa gamer beneran maupun desktop mic enthusiast, katanya beberapa udah kenal produk-produk dari Fine ini, berupa produk mikrofon desktop. Jadi harusnya kualitas mic dari headset ini tuh cukup oke. Teman-teman bisa nilai sendiri gimana kualitas suaranya karena saat ini suara yang kalian dengar berasal dari mic headset ini. Gimana? Oke banget nggak sih? Menurut gue buat ukuran mic headset gaming di range harga segini itu udah cukup oke. Mic-nya bertipe kondenser dengan polar pattern omnidirectional. Itu artinya secara teori mic ini mampu menangkap suara yang detail ala ASMR gitu. Dari berbagai arah, nggak cuma dari depan atau samping doang. Dan menurut gue suara yang ditangkap mic ini emang lumayan detail. Bahkan gue harus ngurangin 50% dari power input mic ini ketika gue lagi record suara ini, supaya nggak terlalu clipping. Kelemahannya adalah kadang ketika kita ngomong melalui mic ini, suara hembusan nafas akan terdengar dengan jelas. Mungkin bisa dibantu untuk dikurangin kalau mic-nya dipakein windscreen atau busa peredam, tapi ya jadi nggak kece aja menurut gue. Oke, gue rasa kita udah bisa masuk ke part kesimpulan dari video ini. Seperti yang gue bilang di opening tadi, kalau kalian tertarik sama headset ini, udah beli aja langsung. Gak usah pakai mikir lama, karena headset ini tuh worth banget. Dengan harga Rp680.000, menurut gue headset ini terbilang murah buat kualitas audio maupun mikrofon yang dibawa. Very good deal. Desain oke, fitur oke, dipakainya enak, mic-nya juga bagus banget, harga masuk akal, nggak ada minusnya. Gue nggak tahu apakah ada service center di Indonesia, tapi kalau kalian beli dari toko yang link penjualannya ada di kolom deskripsi video gue, kalian bisa dapat garansi selama 1 tahun. Dan sebelum gue tutup video ini, seperti yang gue bilang di awal video tadi, gue mau ngadain giveaway, supaya salah satu dari kalian berkesempatan menangin headset Fine Edge 6 ini. Caranya gampang banget, pastiin kalian subscribe ke channel ini, like video ini, tinggalin komen di video ini, dan follow Instagram gue. Nilai plus kalau kalian follow Twitter gue juga. Pemenangnya akan gue umumin di Instagram story gue beberapa minggu dari sekarang. Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini, gue tunggu kalian di Instagram gue. Thank you udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di petualangan keluarga Nohara selanjutnya. Bye-bye.